Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat FKUB dan kawan-kawan podcast kerukunan, kembali kita di acara podcast kerukunan. Kali ini kita dengan Pak Pendeta, Pak Obed Ginting, STHMA. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, sehat? Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya? Ya. Wah, Pak Obed ini ceria sekali teman-teman. Memang beliau senyum gitu. Berjumpa dengan beliau itu menggembirakan hati gitu, Pak Obed. Jadi Pak Obed, kita akan membahas ini Pak Obed. Kita ngobrol-ngobrol tentang seputar bagaimana menjaga kondusivitas dan peran tokoh agama ini Pak Obed. Mewujudkan Kota Medan yang toleran dan kondusif. Kita mendukung programnya dari Pak Wali Kota, Pak Obed kan, tentang Kota Medan itu. Bagaimana menurut Pak Obed tentang peran tokoh agama ini Pak Obed di Kota Medan untuk menjaga kerukunan lah, menjaga kondusivitas. Oke, Dek. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan untuk adik Imam ya. Bah, belum. Imam. Ternyata kami belum kenalan pemirsa. Kalau ini karena saking cerianya Pak Obed ini, kita sudah seperti dekat sekali memang. Sungguh luar biasa, Dek Imam. Artinya kita tinggal di Kota Medan, kota yang sungguh luar biasa, yang sering kita disebut juga dengan miniaturnya Indonesia gitu ya. Betul. Karena memang Indonesia ini sangat luar biasa dengan keberagaman yang luar biasa, pluralistik gitu ya. Suku, etnis, dengan budayanya, bahasanya yang sungguh luar biasa, beragamnya gitu ya. Dan juga ya kita melihat dan merasakan tentang kebinekaan itu. Dan sungguh luar biasa ini menjadi potensi yang besar kalau kita bisa hidup rukun gitu ya di tengah-tengah bangsa dan negara kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi yang kita katakan tadi di Kota Medan ini sebagai miniatur Indonesia. Betul. Semuanya ada ya, keberagaman itu yang kita rasakan setiap hari kita bertemu dengan itu Pak Dek Imam. Betul. Teman-teman, Pak Obed ini pendeta di PGI ya Pak Obed? Iya. Di PGI. Nah, Pak Obed, saya ingin melihat Pak Obed, bagaimana menurut Pak Obed tentang peran tokoh agama ini? Pak Obed sebagai pendeta bagi teman-teman kita umat Kristiani, ya kan? Bagaimana kira-kira untuk menjaga kondusivitas peran dari tokoh agama? Iya, udah pasti. Itu sangat penting sekali dan sangat sentral untuk kita kerjakan bersama, karena memang ya tokoh-tokoh agama ini ya juga disebut dengan tokoh masyarakat yang setiap hari bersama-sama dengan umat, dan memang tokoh agama yang sudah mendalami ajaran agama. Dan memang saya kira setiap agama itu mengajarkan tentang bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini yang setiap hari berinteraksi satu dengan yang lain di tengah-tengah masyarakat. Dan setiap agama pasti mengajarkan untuk mengasihi setiap insan, begitu ya. Jadi dengan demikian tokoh agama itu dalam ajaran agama yang mengajarkan tentang Tuhan yang mengasihi seluruh ciptaannya, ya ini harus memang berperan aktif gitu ya, berperan aktif sekali untuk mengajarkan kepada umat itu ajaran agama dengan benar dan baik untuk dihidupi. Gitu. Betul. Saya teringat nih Pak Obed, dulu kami di kampung-kampung Ustadz Pak Obed, mau kurban ini, potong hewan lembu, tiba-tiba memang lembunya lepas. Oh iya. Lembunya lepas. Kebetulan di daerah situ antara masjid dengan gereja itu tidak terlalu jauh jaraknya. Biasalah kebun kan, wilayah kebun kan tidak terlalu jauh biasanya rumah ibadah itu Pak Obed. Lepas lari hewannya itu ke gereja. Tapi itulah santunnya, enaknya kita berhidupan beragama itu Pak. Pendeta-pendeta sudah silakan ayo kita tangkap bersama-sama beramai-ramai gitu. Dia
walaupun ada beberapa kerusakan, bunga yang terpijak sama lembu, Pak Obed. Tahulah lembu sana kemari, tapi dengan santun tetap sama-sama kita bangun, sama-sama kita perbaiki. Itu indahnya dengan pesan yang disampaikan secara tak langsung, dengan perbuatan, dengan ucapannya pendeta itu sama-sama menjaga kerukunan kita, tuh, Pak Obed. Betul kata Pak Obed. Miniaturnya Indonesia, kita semua ada di sini di Kota Medan. Kira-kira Pak Obed, langkah strategis apa ini Pak Obed yang ingin dilakukan khususnya di kira-kira untuk dari FKUB atau dari PGI untuk menjaga kerukunan kita lah, menjaga kondusivitas ini di tengah Kota Medan yang agak sedikit rawan ini. Pak Obed tahu kita belakangan ini ada viral masalah begal membegal ini. Waduh, itu di kalangan remaja, anak muda, terkadang SMP Pak Obed. Dia sudah berani melakukan itu. Itu kan nanti bagaimana ditangkap masih anak-anak gitu Pak Obed. Tapi memang menjaga kerukunan dan kondusivitas itu peran tokoh agama itu penting ya Pak Obed. Kira-kira ada langkah strategisnya nggak yang mau dilakukan lah beberapa bulan yang akan datang ini? Iya, jadi sebenarnya ya bagi kita dan seluruh umat harus mensyukuri kehidupan kita sebagai insan ciptaan Tuhan gitu ya. Dan saya kira adanya permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat, ya seperti yang Adik Imam katakan tadi soal begal dan lain sebagainya. Ya ini adalah tanggung jawab kita bersama begitu ya. Bagaimana tokoh masyarakat itu bisa membangun ya untuk saling mengasihi dan mengajarkan tentang keharmonisan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi langkah-langkah strategis ya seperti pemerintah juga terus dengan proaktif ini juga harus dibukakan sebenarnya ke tengah-tengah masyarakat ya kan. Bagaimana untuk menciptakan kerukunan itu, keharmonisan itu ya pemerintah kita kan memberikan apresiasi gitu seperti Harmony Awards itu kan. Nah, jadi saya pikir ini ya peran FKUB dan pemerintah Kota Medan untuk semakin banyak sebenarnya membuat pertemuan-pertemuan untuk dialog gitu ya, membukakan wawasan. Ya bagi saya sendiri ya setelah berkecimpung dalam di FKUB ini dengan motivasi nilai-nilai keharmonisan itu, dan kadang-kadang barangkali ini yang tidak terbuka ke umat gitu ya. Bagaimana di negeri kita ini nilai-nilai keharmonisan itu, dan ini penting dibukakan wawasan untuk setiap tokoh masyarakat, ke umat juga ya. Bagaimana kan itu penilaian itu kan sangat luar biasa, sehingga ya pemerintah kita juga dengan pelayanan masyarakat ya, sehingga ini kita bersama-sama sebagai mitra bersama ya dengan pemerintah kita juga ya. Saya pikir hal-hal seperti inilah yang harus kita kerjakan bersama, Imam ya. Pak Obed, bagaimana dengan media sosial Pak Obed? Media sosial ini kan berkembang di tengah masyarakat, gampangnya berita sana sini viral itu kan dari media sosial Pak Obed. Kira-kira bisa nggak menurut Pak Obed media sosial ini malah menjadi penghambat kerukunan atau malah jadi sebenarnya penguat kerukunan Pak Obed? Atau ada nggak dari FKUB yang kira-kira membuat media sosial seperti kita ini, podcast kita ini kan nanti dimasukkan di YouTube nih Pak Obed. Menurut Pak Obed bagaimana? Apakah ini jadi penghambat atau jadi, karena memang digunakan orang juga untuk memprovokasi Pak Obed media sosial, tapi ada juga digunakan orang media sosial ini sebagai penguat keberagaman kita, toleransi, kondusivitas gitu itu. Menurut Pak Obed bagaimana tentang media sosial nih? Iya, begini deh Imam. Artinya dalam kehidupan kita, seturut dengan ajaran Alkitab, kitab suci kami di Kristen kan gitu. Ya, memang ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya sebenarnya manusia terus berpikir yang terbaik buat hidupnya. Gitu kan? Pasti berpikir yang terbaik buat hidupnya. Sehingga penemuan-penemuan yang spektakuler sekalipun, ya bagi saya dan saya mempelajari kitab suci itu untuk kebaikan kita bersama. Tapi karena
manusia sudah jatuh ke dalam dosa tadi, ya berkat dan kutuknya itu sering berjalan bersama begitu, ya kan? Nah, jadi kalau tidak kita perkuat keberkahnya, akan kutuknya yang muncul kan gitu kan. Jadi saya lihat media sosial ini sangat luar biasa dampak positifnya dari iman, ya, sangat luar biasa kalau kita manfaatkan, ya. Makanya saya juga dalam menyikapi perkembangan zaman seperti ini, saya berpegang ke, ya, kita mempelajari di kitab Alkitab itu dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 itu tentang Raja Salomo. Ketika dia diberikan tugas menjadi pemimpin dan dia berdoa kepada Tuhan, begitu banyaknya persoalan yang mungkin dia hadapi, dia berdoa, Tuhan, berikan kepadaku hati yang paham supaya aku mampu melihat apa yang baik dan yang jahat. Ya, tentunya dalam hal ini ketika Tuhan membukakan hati yang paham, tahu yang baik dan yang jahat, itu pilihan kita pasti yang baik. Ya, jadi media sosial itu sangat luar biasa. Ya, seperti yang dia imami ini pasti akan ya mengobarkan semangat kerukunan gitu ya. Bagaimana kita bersama-sama mengerjakan kehidupan bertoleransi supaya kita bisa hidup kondusif. Ya, dengan melihat sebenarnya kejadian-kejadian yang tragis, saling melukai itu, kalau jujur hati nurani kita kan ngeri melihatnya. Iya, jadi iya, saya kira dengan media sosial ini kalau kita kobarkan hal-hal yang positif yang membangun kehidupan, ini akan memberikan semangat untuk hidup yang lebih baik lagi dari iman gitu. Pak Obed, apa yang paling berpengaruh Pak Obed merusak kondusivitas kita ini Pak Obed? Menjaga harmoni ini sudah sangat sulit Pak Obed, apalagi di Kota Medan dengan pluralis kita yang beragam betul nih Pak Obed, banyaknya agama gitu. Apa yang paling bisa lah, atau yang paling urgen, atau yang paling kira-kira menurut Pak Obed mudah untuk merusak harmoni kita ini yang sudah kita bangun sedemikian rupa? Seingat saya Pak Obed, dalam 7 bulan ini kepengurusan yang baru FKUB Kota Medan, itu sudah ada 11 izin gereja ya, yang diberikan di Kota Medan dan sekitarnya lah ya Pak Obed ya, untuk pembangunan gereja. Itu kan menunjukkan bahwa FKUB ini sangat-sangat apa ya, toleran sekali, kita menjaga harmonis itu. Dan dari pembangunan itu ada nggak Pak Obed kira-kira yang menurut Pak Obed ini menimbulkan masalah, ini bisa menimbulkan masalah nih di tengah masyarakat? Apa kira-kira Pak Obed? Iya, hal-halnya lah menunjuk. Kalau saya melihat, ya, satu sisinya barangkali peran kamilah tokoh agama tadi untuk lebih serius lagi untuk memberi pengajaran yang benar tentang perintah Tuhan itu ya. Itu dan memang sering juga agama atau juga gereja dipakai menjadi kendaraan politik deh, ya, untuk kepentingan sesaat deh. 2024 tahun 2024 tahun politik Pak Obed. Iya, itulah makanya saya juga ingatkan melalui media ini supaya kita harus waspada begitu. Artinya memang dalam pluralitas kita tadi, agama kita tadi, dengan banyaknya juga bagaimana politik ini dengan berbagai kepentingan juga, ya, ini sangat rentan sekali. Kalau memang gereja, ya, atau juga agama ini dipakai menjadi kendaraan politik, sehingga memang kita bersikap netral dalam hal ini. Kita mengasihi semua umat, mengasihi semua orang, sehingga jangan dipakai untuk kepentingan begitu deh. Ini saya lihat harus kita sikapi dengan benar, ya, dengan tegas, supaya kita ya berdiri bersama dan tidak memakai agama ini sebagai alat-alat kepentingan pribadi, kelompok golongan, ya, seperti akan kita hadapi 2024 ini kan begitu deh Iman. Ya. 2024 tahun. Iya, itu yang saya lihat. Terakhir Pak Obed,
pesan dan kesan nih untuk adik-adik kita, para pemuda dan teman-teman masyarakat kita di Kota Medan, khususnya seluruh lapisan elemen masyarakat di Kota Medan, Pak Obed. Ini Medan miniaturnya Indonesia. Semua kita di sini. Ini kotanya para ketua. Jadi kita memang pesan dan kesan Pak Obed dari sebagai pendeta dan tokoh agama dari agama Kristen, teman-teman kita, untuk para pemuda dan masyarakat Kota Medan, Pak Obed. Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan juga adik-adik pemuda, remaja, marilah kita membangun kota kita, Kota Medan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani itu memberikan kebaikan kepada kita dan menjaga kita. Tetapi ketika kita tidak hidup dalam keharmonisan, kekondisipan, ya, kita tidak mampu bertoleran dengan yang lain, inilah yang akan membuat kita kacau, membuat kita tidak bisa hidup dengan tenang dan bekerja dengan baik untuk membangun negeri kita, NKRI ini, khususnya Kota Medan. Sehingga memang marilah seluruh masyarakat Kota Medan, ya, umat beragama, khususnya orang Kristen di Kota Medan, kita bersama-sama untuk memperjuangkan Medan menjadi kota berkah, gitu ya. Itu kita wujudkan bersama dengan pemerintahan Kota Medan. Ya, itu kira-kira pesan saya, Dek Iman. Terima kasih Pak Pendeta Obed Ginting STHMA. Kita doakan selalu Pak Obed sehat terus. Kita bisa berjumpa kembali, teman-teman juga kalau jumpa dengan Pak Obed di jalan, beliau orangnya ramah betul, rajin senyum. Pokoknya kita bertemu dengan beliau itu menggembirakan sekali dengan Pak Obed ini. Baik Pak Obed, kita closing. Ya, terima kasih sahabat pendengar podcast Kerukunan FKUB Kota Medan. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di podcast Kerukunan kita dengan narasumber yang lain dari tokoh-tokoh agama di FKUB. Assalamualaikum, salam, dan salam sejahtera untuk kita semua.